Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 475 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 11 April 2022 dari kitab Ayub pasal 19 ayat 25 mengatakan, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Dalam bahasa Batak Toba, aitak kasdo huboto mangoludo si pangolu au, jala ibana parpudi jongjong di atas orbuk. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Ayub seorang laki-laki di tanah Uz. Orangnya saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Datanglah iblis berkata kepada Tuhan, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka Ayub pun kehilangan segalanya, kehilangan anak-anak yang dikasihinya, bahkan ia menderita suatu penyakit yang lama dan hampir membuatnya menuju kematian. Atas semuanya itu, Ayub tetap memusatkan pandangannya kepada Sang Penebus hari demi hari, baik di masa senangnya dahulu maupun di masa susahnya sekarang. Kita pun marilah meniru Ayub. Saat menderita, Ayub berkata, "Aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Seruan hati Ayub mengarahkan kita kepada Yesus Juru Selamat kita yang hidup dan yang suatu hari nanti akan kembali ke dunia. Tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, karena Dia adalah Juru Selamat kita dari dosa-dosa kita. Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Di tengah kepedihan dan ketidakpastian, banyak orang meratapi penderitaannya dan memberikan argumentasi mengapa hal sedemikian terjadi kepada dirinya. Namun Ayub memberikan keyakinan bahwa Tuhan adalah di atas segala masalah dan penderitaan manusia. Perkataan "penebusku hidup" membuktikan bahwa Ayub memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah telah membelinya, di mana kata ini memberikan gambaran kebebasan dari perbudakan dosa. Ditebus berarti dibayar dengan harga yang mahal dan lunas. Ia begitu yakin bahwa hubungannya dengan Tuhan telah memberikan kepastian, memberikan keselamatan. Kita bisa mengingat janji Tuhan
yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat 26. Percayakah engkau akan hal itu? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Anak-Mu Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Engkau mati dan bangkit kembali. Kini kami bebas dari segala dosa dan kutukan. Terima kasih Engkau telah menebus kami. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 475 ayat 2. Takkan ada satu Tuhan yang setara denganmu, yang menuntunku berjalan menuju ke rumahmu. Aku ini muridmu, aku ini muridmu, aku ikut kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.